Baik teman-teman, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Oke, ibu ambil absen dulu ya. Yaitu Maria filmnya Alifah Nisa Uni Fatihah Alhamdulillah habis semua ya. Bagaimana teman-teman? Apakah sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Sudah, Bu. Oke. Sebelum kita melanjutkan materi hari ini, apakah teman-teman masih ingat minggu lalu kita sudah belajar tentang apa? Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Oke, ya betul sekali. Kemarin kita sudah belajar tentang Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Nah, Al-Quran itu berfungsi sebagai sumber utama ajaran Islam dan berfungsi sebagai pedoman hidup umat Islam. Sedangkan hadis itu berfungsi sebagai sumber utama kedua setelah Al-Quran. Oke, coba teman-teman amati. Ini gambar apa? Orang yang menjalankan. Ya, betul sekali, orang yang sedang membaca Al-Quran. Sekarang ibu mau tanya, ketika kita membaca Al-Quran itu tidak boleh sembarangan, melainkan harus sesuai dengan apa? Ilmu tajwid itu. Ya, betul sekali, Mbak Ini, yaitu kita membaca Al-Quran harus sesuai dengan ilmu tajwid. Selanjutnya, apa hukum membaca Al-Quran dengan ilmu tajwid? Ya, benar sekali, hukumnya wajib atau fardu ain. Apa yang terjadi ketika kita membaca Al-Quran tidak menerapkan ilmu tajwid? Siapa yang tahu, angkat tangan? Bisa merubah makna atau arti dalam Al-Quran. Ya, betul sekali, itu bisa merubah makna atau arti yang ada di Al-Quran. Jadi kita harus membaca Al-Quran dengan menerapkan ilmu tajwid. Oke, hari ini kita akan belajar materi tentang memperindah bacaan Al-Quran dengan tajwid, yaitu mengenai hukum bacaan matodini. Sebelumnya, Ibu akan memberitahukan kepada teman-teman tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu untuk memahami dan menganalisis hukum bacaan matodini agar terbiasa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Oke, kita masuk ke materi ya. Hukum bacaan mat itu ada dua. Yang pertama yaitu matodini, dan yang kedua mat kaki. Hari ini kita akan membahas tentang matodini. Di sini siapa yang tahu matodini itu apa? Saya juga. Mat itu artinya panjang, sedangkan itu artinya jalan asli. Ya, betul sekali. Secara bahasa, matodini itu berasal dari dua kata, yaitu mat dan todini. Yang artinya mat itu panjang, sedangkan todini artinya asli. Dan matodini ini juga bisa disebut dengan mat asli. Karena hukum bacaan matnya itu sesuai dengan sifat aslinya atau tabiatnya dan tidak tergantung dengan huruf yang lainnya. Nah, cara membaca matodini itu bagaimana? Cara membacanya itu dengan satu alif. Dan satu alif itu sama dengan berapa? Ya, harokat atau dua harokat. Ya, betul sekali. Satu alif itu sama dengan dua harokat atau dua harokat. Selanjutnya yaitu huruf matodini. Huruf matodini itu ada tiga. Di sini siapa yang tahu ketiga itu apa saja? Ya, Mas Tommy. Alif, wawu, dan yang bersukun. Ya, betul sekali. Huruf matodini ada tiga. Yang pertama alif, yang kedua wawu sukun, dan yang ketiga ya sukun. Nah, ketiga huruf ini harus memiliki syarat kalau untuk bacaan matodini. Dan syaratnya itu apa? Syaratnya yang pertama, alif
Angkat tangan. Saya dulu. Ya, apa? Malaikat. Ya, betul sekali. Tiga. Ada alif, betul ya, kata. Kemudian yang susun, siapa yang memberikan dulu? Ya, Rasulun. Ya, betul, Rasulun. Jawab betul, baca setelah harokat Doma. Dan yang terakhir ya sukun, siapa yang mau memberikan contoh? Ya, Khabir. Ya, betul, Khabirun. Sampai di sini teman-teman sudah paham? Sebelum ke peribahasa, teman-teman apakah masih semangat? Ya, ini kita speaking terlebih dahulu. Ibu punya lagu. Kita dengan nyanyi ya. Ada yang sudah tahu ini lagunya bagaimana? Ya, ini lagunya seperti potong bebek angsa, tapi liriknya seperti ini. Sama ibu. Ayo, 1, 2, 3. Ayo kawan semua belajar kita belajar tentang matematik. Pada ada alif, asal ada yang Doma titikun wawu sukun. ada satu alif atau dua harokat atau cukup satu kalimat saja. Oke, selanjutnya kita ada yang pembahasan ya. Nanti teman-teman membentuk kelompok dan setiap kelompok terdiri dari 3 sampai 4 anggota. Nanti ibu akan memberikan kertas ini. Dan kertas ini apa isinya? Kertasnya ini isinya ada surat Al-Fatihah ayat 10. Nanti teman-teman diminta untuk berdiskusi dan mencari buku bacaan atau ini yang ada di surat ini. Bagaimana teman-teman sudah paham? Bisa tahu. Ya. Silakan teman-teman membentuk kelompok. Ya Bu, Bagaimana teman-teman? Kalau sudah selesai? Sudah. Oke, nanti perwakilan kelompok maju ke depan dan memberikan apa jawabannya. Sebelum maju ke depan, teman-teman baca ayat ini dulu ya. Ibu pengen tahu apakah teman-teman ini sudah baik dan benar secara membacanya atau belum. Ayo, dibaca bersama-sama. Oke, ternyata teman-teman ini sudah bisa ya. Oke, selanjutnya maju perwakilan satu anak, satu kelompok satu anak untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ayo dari kelompok satu saya kasih. Oke, yang pertama kalimat apa yang ada hukum bacaan atau bikinnya? Alladzi aku Alasannya? karena ada yang sukun jatuh setelah makan kasroh. Bagaimana teman-teman? Apakah sudah benar? Oke, coba ibu cek di sini sudah benar apa belum? Ya, benar sekali. Tepuk tangan untuk kelompok satu. Kemudian kelompok 2 selanjutnya. Selanjutnya kalimat apa yang ada hukum bacaan atau bunyinya? Yuba karena
didahului dengan harokat kasro. Betul atau salah? Betul. Juga kasro. Ayah. Ya, Didahului dengan harokat fathah. ya betul sekali. Kita kelompok 2. Ini kelompok 3. Ya. Oke, selanjutnya di kalimat Yuraka. Di sini ada wawu manis satu setelah harokat dhamma. Betul atau salah teman-teman? Betul. Nah, itu cek di sini ya. Ya, betul sekali. Bagaimana teman-teman pembelajaran hari ini? Apakah teman-teman merasa senang? Apakah ada pertanyaan? Oke, kalau gitu Ibu akan memberikan kesimpulan materi kita hari ini. Ketika kita membaca Al-Quran itu harus sesuai dengan tajwid. Kemudian yang kita pelajari hari ini yaitu tentang hukum bacaan matodiki, hukum huruf atau pilih itu ada 3, yaitu alif, wawu sukun dan ya sukun. Kemudian ada syaratnya yaitu alif jatuh setelah harokat fathah dan wawu sukun jatuh setelah harokat dhamma dan ya sukun jatuh setelah harokat kasro. Oke, sekarang Ibu akan memberikan tugas rumah untuk teman-teman. Nanti teman-teman mengerjakan buku LKPD-nya halaman 6 sampai halaman 7. Ya, nanti kerjakan ya. Ya, Bu. Kemudian materi kita minggu depan yaitu tentang materi. Nanti bukunya jangan lupa dipelajari, dibaca. Nanti minggu depan kita bahas bersama-sama. Dan jangan lupa PR-nya dikerjakan. Ya, Bu. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Mari kita tutup dengan bacaan yang dalam. Alhamdulillah.